Shalom teman-teman. Kitab yang bakal kita bahas kali ini adalah Amsal 19 ayatnya yang ke-15 sampai ke-29. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Coba teman-teman pikirin kenapa kita harus sekolah, bekerja, dan belajar. Tujuan teman-teman bagus, tapi tujuan sesungguhnya kita belajar, sekolah, dan bekerja adalah supaya kita bahagia dan selamat. Atau bahasa kerennya shalom. Tapi bagaimana cara kita bisa mendapatkan shalom itu? Dunia mengajarkan kita untuk hustle, bekerja keras, dan juga survive. Mari kita lihat cara Salomo di Amsal 19, cara dia mendapatkan shalom. Salomo menjelaskannya di ayat 23, hormatilah Tuhan, maka hidupmu akan bahagia. Engkau akan puas dan bebas dari celaka. Salomo menjelaskan kalau orang A itu adalah orang yang taat perintah-perintah Tuhan. Teman-teman ingat, ada perintah khusus dan perintah umum. Perintah umum yang ada di Alkitab kita. Perintah khusus itu yang Tuhan kasih langsung ke kita. Atau bahasa yang sering kita dengar adalah rema. Salomo bilang, kalau kita taat Tuhan, maka kita bisa dapat shalom itu dari Tuhan. Kita bandingin sama orang B. Orang B sudah mendengar tapi tidak melakukannya. Di Amsal 19 ayat 27, hai anakku, janganlah lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Satu kesaksian dari sahabatku sendiri, saat dia di dalam perjalanan ke kantornya, naik Transjakarta di halte, dia ngeliat ibu-ibu yang duduk di pinggir jembatan penyeberangan. Dan Tuhan meminta sahabat aku ini buat ngasih
sedekah ke ibu-ibu itu. Jadi itu perintah Tuhan buat sahabatku. Tapi sayangnya dia hampir lupa, dan untungnya Tuhan mengingatkan kembali. Dia seperti dijewer atau dijotor gitu, sehingga dia ingat lagi buat ngasih ibu-ibu itu sedekah. Sehabis dia melakukan perintah Tuhan, sahabat aku ini merasa lebih sukacita dan dia mendapatkan shalom di tempat kerjanya. Hampir saja teman aku melewatkan shalom yang Tuhan berikan itu. Untung aja Tuhan baik mengingatkan dia kembali. Kesimpulannya, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.